Saat terindah bagi kita ialah ketika kita datang berjumpa dengan Dia, mengalami kedekatan dengan Dia, mengalami intimasi dengan Dia, sehingga kita dan Tuhan sangat dekat, amat dekat, dan terindah. Sebab kita hidup karena kasih setia-Nya. Sebab kita hidup oleh karena perpeliharaannya. Berikan pujian kepada Allah kita, menyembah Dia, memuliakan nama-Nya.
Engkau dan berjalan sampai hari ini bersamamu. Berkati setiap kami melalui ibadah ini. Karena ibadah pada pagi hari ini Engkau yang mengadakannya bagi kami. Karena ibadah ini datangnya daripada-Mu yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaan tangannya sampai selama-lamanya. Kiranya turun memenuhi kami sekalian. Anugerah-Mu yang besar, damai sejahtera-Mu yang besar dari pencipta langit dan bumi, kiranya memberkati kami dari awal sampai usai ibadah ini, bahkan sampai seumur hidup kami berkat-Mu diturunkan atas kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Firman yang menjadi bacaan yang mendahului khotbah pada pagi ini terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-27 sampai 32. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu saudaraku, jangan pernah jauh dari Tuhan dan jangan pernah lari dari Dia. Dekatlah selalu kepadanya dan bergembiralah engkau di dalam Dia bersamanya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di
Amin. Haleluya. Rindukah engkau kepadanya? Rindukah engkau kepada firman-Nya? Mari siapkan hati. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama untuk dapat meresponi kebenaran-kebenaran yang datang menjumpai kita dan berbicara di hati kita. Cara-caranya adalah cara-cara terbaik buat hidup kita. Selalu ya dan amin. Dan karena itu pada pagi hari ini Engkau melawan setiap kami melalui firman-Mu. Engkau menjamah kami ketika kami sedang ada di hadirat-Mu, dan kami mengalami jamahan-Mu, mengalami lawatan spesial dari Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin mengalami itu. Dan sekarang Tuhan, sampaikanlah menjadi isi hati-Mu kepada kami, karena kami sekalian telah siap diberkati oleh Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Kita harus tetap bergairah menjalani hari-hari ini. Kita harus tetap bersemangat menjalani hari-hari ini. Kita harus tetap bergairah karena hidup masih ada bagi kita. Karena harapan-harapan masih ada bagi
Dan karena kita percaya bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-6. Dengan tema tetap waspada. Saya mengajak kita sekalian umat Tuhan dimanapun berada, mari kita menghormati firman Allah dan kita bangkit berdiri bersama-sama kembali. Kita akan membaca perhitungan yang ketiga bersama-sama, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, makin maraknya orang sakit COVID di hari-hari ini, itu makin perlu kita untuk awas diri dan tetap ketat pada prosedur kesehatan kita jika kau tidak ingin terpapar. Di Malang pada tanggal 23 September 2020, data yang saya bagikan pagi hari ini bagi kita, yang positif COVID-19 di kota Malang telah mencapai 1.751 orang. Dan jumlah tersebut ada di antaranya yang sembuh. Ada 1.313 orang sembuh. Ada 167 orang meninggal dunia. Dan dengan status masih zona merah, maka dibutuhkan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah untuk bahu-membahu bersama menjaga dan waspada terhadap situasi ini. Prinsip yang harus kita miliki dalam situasi ini akan menentukan cara bersikap kita dan cara bertindak kita. Maka tema kita pagi hari ini, tetap waspada, menjadi pilihan yang harus serius kita lakukan. Ada dua kewaspadaan yang harus ada pada kita di situasi apapun. Bukan hanya di situasi di masa-masa ini, tapi di situasi apapun. Yang pertama, kewaspadaan terhadap kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata janganlah itu adalah kata larangan. Berarti tidak boleh sama sekali di situasi yang ada dihadapi oleh setiap umat, bukan hanya di situasi seperti yang sekarang ini, tapi di situasi di mana juga pada waktu jemaat Filipi dan Paulus berada pada zaman itu juga diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang berbeda dengan situasi yang sekarang, dan bisa memicu seseorang atau kelompok tertentu atau mereka untuk menjadi khawatir. Maka firman Tuhan datang berbicara kepada jemaat Filipi melalui nasihat daripada Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ditempatkan kata pelarangan ini bukan hanya pada satu sisi, tapi pada segala aspek, pada segala situasi, pada segala keadaan, pada segala kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Perlu ada kewaspadaan terhadap kekhawatiran-kekhawatiran yang justru kekhawatiran itu paling akan membuat kita lemah. Kekhawatiran itu yang akan mematahkan seluruh kekuatan kita. Kekhawatiran itu juga yang akan menjadikan kita menjadi hilang gairah hidup untuk menjalani hari-hari ini. Karena itu penyakit ini itu
tidak mudah dideteksi. Tapi setiap orang, setiap manusia, siapa yang tidak pernah mengalami kekhawatiran? Coba saya mau tanya kepada semua kita. Saya tanya kita, adakah di antara saudara yang tidak pernah khawatir dalam hidup? Saya kira kita jujur menjawab, saya pernah khawatir. Tapi apakah kekhawatiran itu menjadi sesuatu hal yang engkau kemudian kembangkan menjadi kekhawatiran yang menguasai hidupmu? Itulah yang membedakan kita dengan orang yang kemudian menghadapi kekhawatiran dan tidak terbawa dengan arusnya. Jadi sebenarnya penyakit yang paling menggerogoti kehidupan manusia adalah penyakit kekhawatiran hidup. Karena itu Paulus tahu betul, tahu bagaimana cara untuk dapat memberi solusi yang tepat bagi situasi jemaat Filipi, dan karena itu dia berkata, jangan khawatir. Berapa banyak di antara kita, apakah engkau adalah mahasiswa, engkau khawatir dengan keadaan sekarang, engkau khawatir dengan keadaan daripada keluarga yang hari-hari ini barangkali secara ekonomi tidak dapat mendukung pendidikanmu, lalu engkau khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu dapat mengurangi persoalan? Kan tidak. Atau engkau adalah seorang kepala rumah tangga yang berjuang memenuhi kebutuhan keluargamu setiap hari, dan engkau berkata, omset saya, pendapatan saya, usaha saya sedikit, sehingga saya khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saudara, soal dicukupkan, soal diberi rezeki, Alkitab mengatakan, engkau bekerja, engkau akan menerima hasilnya. Kecuali kalau engkau tidak bekerja, kecuali kalau engkau tidak berjuang, kecuali kalau engkau tidak melakukan apapun. Jangan pernah berharap apa yang engkau sedang kerjakan menghasilkan sesuatu. Jadi selagi kita bekerja, dan kalau kita menerima hasilnya segitu, itulah rezeki yang patut untuk kita syukuri. Amin. Engkau berkata, saya terima gaji setiap bulan, saya tidak perlu khawatir dalam hidup. Bukankah pengelolaanmu yang tidak baik dapat membawa engkau terjerembab pada kekhawatiran? Kalau engkau tidak dapat mengelola uang yang ada padamu, hati-hati, engkau bisa terjerembab di dalamnya. Karena itu jangan bergantung kepada situasi dan keadaan, diberi rezeki sebegini, diberi rezeki sebegitu. Saudara, yang paling menentukan cara kita adalah cara kita mengucapkan syukur dengan semuanya itu. Karena itu, dalam teks ini Paulus memberi nasihat yang digambarkan sebagai topik urgen dan dibutuhkan oleh jemaat di Filipi. Nasihat untuk jangan khawatir tentang apapun juga menjadi satu topik dari nasihatnya. Paulus mengkaitkannya langsung dengan pengalaman hidupnya. Dia tidak hanya sekedar ngomong doang, tidak. Dia juga bagi dari pengalaman hidupnya. Maka dia menuliskan di pasal 4 ayat 12 dan 13. Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi ternyata Paulus juga pernah mengalami kekurangan, tapi dia tidak khawatir karena kekurangan yang dialaminya. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dia juga mengalami kelimpahan. Kita tahu dia adalah seorang yang bekerja. Sambil dia melayani, dia juga bekerja. Bukan melayani sambilan dia, tapi dia bekerja, dan pekerjaannya adalah pelayanannya, dan pelayanannya adalah pekerjaannya. Dia seorang tukang tenda. Dan dengan hasil dari pekerjaannya, dia kemudian memenuhi kebutuhannya sementara dia melayani. Saya yakin dan percaya apa yang menjadi pergumulan hari-hari ini tentang kebutuhan hidup pun dipikirkan oleh Paulus. Tapi dia tidak menjadi khawatir dengan keadaan-keadaan itu. Bahkan dikatakan di ayat 12 bagian B, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku,
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan menarik sekali di ayat yang 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ulang sekali lagi kalimatnya Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang kau cemaskan? Apa yang kau khawatirkan? Karena itu kita diminta untuk tidak khawatir. Karena kalau kita ikut menjadi khawatir dalam keadaan itu dan terus khawatir dalam keadaan itu, kita tidak akan pernah keluar dari keadaan yang demikian. Matius pasal 6 ayat 27 sampai 32 yang tadi menjadi pembacaan sebelum nas khotbah kita, dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak bisa. Bahkan mungkin malah mempercepat kematian. Kalau engkau khawatir, terus khawatir, engkau tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia, sekali lagi, tidakkah Ia, sekali lagi saya katakan, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, mencukupkan engkau, menolong engkau, menopang engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Hai orang yang kurang percaya. Kepercayaan kita lah yang kadang-kadang akhirnya digerogoti oleh kekhawatiran kita. Karena itu untungnya kekhawatiran itu tidak ada. Dia hanya menggerogoti keimanan kita. Dia hanya melemahkan seluruh potensi percaya kita. Dia hanya membuat rapuh sendi-sendi kepercayaan kita. Karena itu jangan engkau kemudian hidupkan dan pelihara kekhawatiran dalam hidup. Seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, dia hidupnya berlimpah, punya mobil beberapa, punya rumah beberapa. Saudara pikir dia tenang? Kita berpikir orang yang punya rumah banyak, orang yang punya kendaraan banyak, orang yang punya harta banyak, orang yang punya ini dan itu, saudara pikir dia tenang dalam hidupnya? Tanyakan mereka. Maka ada dua kemungkinan. Kalau dia di dalam Tuhan, kalau dia mendasari hidupnya kepercayaannya pada Tuhan dan bukan pada apa yang menjadi harta kekayaannya, dia dapat menikmati hidup dengan tenang. Tapi teman saya ini cerita, saya pikir bahwa dengan punya ini dan itu, saya punya dengan ini dan itu, saya akan lebih tenang. Saudara, apa yang terjadi? Rumahnya dipagar, tapi setiap malam dia tidak bisa tidur karena mobilnya. Dia pikir jangan-jangan nanti pencuri masuk karena sudah pernah ngalaman. Rumahnya kemudian dibuka oleh apa pencuri, kemudian dia terkaget pada malam hari dan itu menimbulkan trauma dalam pikiran. Maka betul yang dikatakan oleh kitab, di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu. Tapi kalau engkau menaruh percayamu kepada Tuhan, engkau ada di dalam. Amin. Karena itu kalau engkau mencari hari-hari ini pencarian uang, tidak salah. Tapi kalau uang menjadi tujuan hidupmu, itu sudah salah. Tujuan hidupmu adalah untuk mencari Allah. Maka dikatakan dalam Matius, carilah dahulu Tuhan dan kerajaannya, maka kebahagiaan, maka kecukupan hidup, maka apapun
apapun dikatakan akan ditambahkan kepadamu. Kewaspadaan yang kedua yang harus ada pada kita, yang kedua ialah kewaspadaan disertai penyerahan kepada Allah. Engkau waspada, engkau berjaga-jaga, kita berserahlah kepada Allah. Ini tipe orang dalam hidup. Berserah kepada Allah. Filipi pasal 4 ayat 6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada orang dalam hidup mengantisipasi segala sesuatu, itu baik. Tapi engkau melakukan sebuah antisipasi dan lupa engkau berserah diri kepada Allah, engkau akan terus berada dalam keadaan khawatir juga. Karena kau terbatas, karena kau tak mampu, karena kau tidak bisa tanpa Tuhan. Dalam keadaan seperti saat ini, ada hal-hal yang menjadi keinginan yang merupakan juga kebutuhan kita. Namun situasi saat ini membatasi kita. Dampak yang dialami setiap kita di masa corona ini pasti ada. Dan kita harus jujur terhadap keadaan itu. Ada yang dirumahkan sehingga belum dapat bekerja. Ada yang diberhentikan karena perusahaan tidak mampu membayar, oleh karena produksi dan penjualan tidak berjalan dengan normal. Atau ada yang kemudian tidak lagi dapat bekerja karena situasinya tidak memungkinkan baginya. Maka dalam keadaan ini Paulus menasihatkan untuk menyatakan kepada Allah segala hal tersebut dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan. Catat baik-baik. Dikatakan di sana menyampaikan dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan, tetapi dengan ucapan syukur. Menarik sekali, Paulus jujur menyatakan dalam surat ini bahwa ia telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari jemaat-jemaat. Satu keadaan di mana Paulus pun mengalami keadaan di mana dia dibantu. Dia berprinsip mencukupkan diri dari yang ada itu jauh lebih baik daripada mengada-ada. Bahkan Paulus berdoa bagi jemaat demikian di Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, saya akan menyimpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita. Yang pertama, ada dua kewaspadaan yang harus ada pada kita di situasi apapun. Yang pertama, kewaspadaan terhadap kekhawatiran, supaya ini jangan menggerogoti iman dan percaya. Dan yang kedua, kewaspadaan disertai dengan penyerahan diri kepada Allah. Nyatakan kepada Allah, sehingga keadaan itu akan lebih ringan bagimu. Kiranya Tuhan yang berkasih karunia akan menopang kita, akan menolong kita, akan memberkati kita, dan akan menjadikan hari-hari kita mengalami sebuah keajaiban yang sedang kita mohonkan kepada Allah untuk Dia kerjakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perkataan-Mu yang kembali bergema di dalam hati kami, yang berbicara di dalam hati kami, yang bekerja di dalam hati kami oleh kekuatan Roh. Mari Roh Kudus, tiliklah keadaan kami dan lawanlah kami dari firman yang sudah tertabur di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami, di seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan pernah ragu dalam hidup, dan jangan pernah bimbang dalam hidup, karena Yesus Tuhan kita ada bersama kita
filsafat kita kepada Allah. Bagi engkau yang sedang ada dalam pergumulan, sekarang tengadahkan tanganmu, arahkan ke arah daripada layar di mana kita berada saat ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat dengan pergumulan masing-masing, kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu menurunkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, untuk memulihkan mereka, untuk menyembuhkan mereka, dan untuk melakukan keajaiban-keajaiban, terobosan-terobosan di dalam seluruh aspek hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka jalan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka pintu-pintu sukacita berkat dari Allah. Dan segala hal yang dimohonkan, segala hal yang didoakan, kiranya mereka mendapatkannya berdasarkan kemurahan. Tuhan, kami doakan gereja kami, sekalipun kami ada di tempat yang berbeda-beda, sekalipun kami ada di tempat yang dekat dan jauh, tetapi Engkau ada dan tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada hidup di dalam hidup kami. Dan karena itu seluruh umat-Mu yang disekutukan di dalam Engkau, Tuhan topang iman mereka, supaya iman mereka tetap teguh kepada Engkau. Berkati gereja kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pendidikan kami, berkati masa depan yang sedang kami raih, berkati pekerjaan-pekerjaan dan usaha kami, berkati juga masa depan anak-anak kami, berkati apa yang sedang kami mulai hari ini, dan buat berhasil di dalam tangan. Tuhan, anugerahkan kepada kami rasa takut akan Engkau dan menghormati Engkau dalam sepanjang hidup kami. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menjadi bagian kami. Dan kami doakan Tuhan tambah-tambahkan bilangan jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Engkau untuk menjadi pengikut-Mu. Apakah keluarga kami, apakah saudara sanak famili kami, atau orang-orang yang ada di pekerjaan di tempat kami tinggal, atau di sekitar lingkungan di mana kami tinggal. Kiranya mereka diselamatkan oleh Engkau dan diberi kesempatan menikmati keselamatan di dalam Engkau. Kami doakan bangsa kami doakan untuk dunia, kami doakan kiranya Allah mendatangkan kelepasan dari wabah penyakit virus 19. Kami mendoakan kiranya virus corona yang sedang menebar di mana-mana, oleh kuasa-Mu, oleh karya-Mu, oleh firman-Mu, berbelas kasihanlah ya Tuhan, untuk dapat memberikan dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan mengangkat sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Tuhan, persembahan yang kami sudah persembahkan, dari persembahan kami, dari perpuluhan kami, dari ucapan syukur kami, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, kami kembali mempersembahkannya untuk memuliakan Engkau. Terimalah ya Tuhan, supaya menjadi bau yang harum yang berkenan kepada Engkau. Kiranya persembahan kami diterima di dalam nama Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuliakan Tuhan, karena kita percaya Dia menaungi kita seperti Dia menyertai umat Israel. Menyertai pada waktu malam dengan tiap api dan tiap awan pada siang hari. Dan penyertaannya juga kepada kita.
dan lihatlah pertolongannya dan berkat-Nya atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Tenangkan diri, ucapkan syukur di hadapan Allah. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.